Ya, kita memasuki pembahasan narasi Nabi Elia yang kedua. Kemarin kita sudah di akhir tahun memulainya dengan pendahuluan. Nah, seperti yang saya katakan, saudara-saudara, eh, narasi Nabi Elia dilatar belakangi oleh sebuah kondisi gelap secara spiritual karena bangsa Israel waktu itu di masa pemerintahan seorang raja yang betul-betul mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Raja yang punya permaisuri, ratu bernama Isabel, itu adalah seorang putri raja dari negeri Kanaan. Nah, pernikahan mereka itu membawa masuk berhala-berhala dari negeri Kanaan. Sehingga bangsa Israel karena pemimpinnya menyembah berhala dan menyediakan semua sarana-sarana peribadahan berhala, maka umat Israel menjadi penyembah berhala juga. Nah, dalam situasi gelap secara rohani itulah muncul Nabi Elia, ya, dan kisahnya kita baca dalam background itu. Oke, kita sekarang baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Saya minta tolong Ibu Esther membaca. Oke. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, jalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, terima kasih Bu Esther. Nah, bagian yang kita baca ini adalah boleh dibilang prolog dari narasi Nabi Elia. Nah, prolognya sudah langsung menggebrak, ya. Boom. Sang Nabi mendatangi istana di lembah Yisrael, yaitu istana Raja Ahab, yang seperti tadi saya katakan, Raja Ahab, Raja Israel Utara yang jahat itu. Elia datang ke situ, ke istana Raja Ahab. Dia memaklumkan, menyampaikan pesan hukuman Tuhan atas Israel yang sudah meninggalkan Allah dan yang mengingkari perjanjian sebagai umat Allah itu. Hukuman itu berwujud datangnya masa kekeringan yang dahsyat. Di ayat 1 disebut, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan.
Terjemahan Eugene Peterson berbunyi begini. And then this happened. The next years are going to see a total drought, not a drop of dew or rain, unless I say otherwise. Itu terjemahan dari Alkitab, The Message. A total drought. Masa kekeringan yang total. Not a drop of dew or rain. Not a drop. Jadi betul-betul kering luar biasa. Kalau itu cuma hitungan minggu atau bulan, itu sudah biasa di Israel. Kekeringan itu bukan hal yang tidak biasa, tapi hitungannya minggu atau bulan. Tapi ini dikatakan years, bertahun-tahun. Kalau hitungannya bertahun-tahun, maka itu sungguh bukan main-main. Itu adalah bencana yang besar sekali. Total drought 4 years. Nah, hukuman berupa kekeringan total ini selain sebagai cambuk bagi bangsa Israel yang menyembah berhala itu, tetapi hukuman ini sendiri sebenarnya juga berbicara sesuatu. Apa itu? Bicara apa? Saudara-saudara, waktu itu berhala yang mereka sembah adalah dewa Baal namanya. Dewa Baal ini masuk ke dalam hidup peribadahan orang Israel melalui Isabel, permaisuri Ahab. Baal ini adalah dewa kesuburan. Perhatikan ya, Baal ini dewa kesuburan. Ini hukuman kekeringan. Jadi sebenarnya hukuman ini sebuah pesan sindiran. Kalau Baal itu dewa kesuburan, kalau Baal itu penentu kesuburan, bagaimana bisa ada kekeringan? Jika Baal itu memang ada, biarlah dia mencegah datangnya kekeringan itu. Bisakah dia? Ini pesan yang ingin disampaikan oleh hukuman Tuhan melalui Nabi Elia itu. Akan datang a total drought. Kekeringan yang luar biasa total. Kalau kamu menyembah Baal, dewa kesuburan, biarlah Baal mencegah kekeringan itu kalau dia dapat. Jadi sebenarnya ini sebuah sindiran sekaligus sebuah tantangan. Suasananya tegang. Ada pertentangan antara Yahweh melawan Baal. Ada pertentangan antara dua keyakinan. Sangat terasa di sini. Jadi ibaratnya di prolog ini, genderang perang sudah ditabuh. Itulah message yang disampaikan oleh Nabi Elia tentang hukuman masa kekeringan
itu. Seperti saya katakan tadi, hukuman ini berbicara. Tuhan itu tidak pernah tidak berbicara. Allah Yahweh itu adalah Allah yang bersabda. Bahkan segenap alam semesta itu menggemakan suaranya, meneruskan pesannya di dalam segala karyanya. Tuhan itu bersabda. Dia senantiasa aktif berbicara. Bahkan ketika Tuhan itu menghukum umatnya, hukuman itu pun sedang berbicara. Itulah yang kita pelajari pertama-tama di sini tentang berita penghukuman ini. Dari sini kita tahu, saudara-saudara, sebenarnya suara Tuhan itu tidak jarang amat sederhana. Suara Tuhan itu sering-sering amat sederhana saja. Mudah dilogika, mudah dinalar, sangat make sense, masuk akal banget. Hanya kita ini manusia yang sering membuatnya atau membayangkannya terlalu rumit, terlalu berlebihan. Kita membayangkan suara Tuhan itu harus terdengar seperti suara dari langit, atau harus berupa bisikan halus di tengah keheningan atau kesunyian malam, atau itu harus disampaikan melalui sosok mediator tertentu yang bisa dipercaya, atau suara Tuhan itu harus yang bisa menggugah emosi sampai orang itu mengalami emosi yang dahsyat, dan seterusnya. Memang bisa begitu. Saya tidak mengatakan tidak. Memang bisa begitu. Tetapi tidak harus begitu. Dan tidak selalu begitu. Banyak kali suara Tuhan itu atau pesan Tuhan itu simply tinggal dinalar saja. Masuk akal. Seperti dalam cerita ini. Tuhan memerintahkan datangnya kekeringan. Apabila Baal lebih berkuasa, ya tinggal perintah kekeringan itu dibatalkan oleh Baal, bukan? Simple. Pikir sendiri. Gitu, ya. Pikir sendiri. Dan putuskan siapa yang kamu sembah, Allah atau Baal. Mana yang lebih berkuasa? Baal mengklaim dia dewa kesuburan. Sekarang Allah Yahweh mendatangkan kekeringan. Kita lihat Baal itu bisa mencegah kekeringan itu tiba atau tidak. Kalau tidak, mudah dinalar. Siapa yang sebaiknya kamu sembah? Pikir sendiri. Ya. Itu yang ingin disampaikan juga oleh cerita ini, saudara-saudara. Ya. Kadang-kadang suara Tuhan itu harus diterjemahkan oleh kita sebagai pikir sendiri itu tadi. Ya. Karena itu simple sebetulnya. Pikir sendiri. Merokok itu baik atau tidak untuk kesehatanmu. Tidak usah puasa untuk tanya Tuhan, saya boleh merokok atau tidak Tuhan. Pikir sendiri.
Itu sesuatu yang mudah dinalar. Pikir sendiri, kalau keuangan keluarga lebih besar pasak daripada tiang, itu baik atau tidak? Itu tidak usah dipergumulkan berbulan-bulan. Itu tinggal dinalar secara sederhana. Kalau lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, something wrong dengan itu. Ya. Itu sesuatu yang mudah dinalar. Make sense sekali. Kadang-kadang suara Tuhan itu seperti itu. Ya. Sangat mudah dinalar. Sayangnya, yang sudah semudah itu pun, yang sudah jelas mudah dinalar itu pun, kita manusia masih suka melawan. Sama seperti bangsa Israel. Sebenarnya harus pilih Allah Yahweh atau Baal. Itu simple, mudah dinalar. Tetapi bangsa Israel tetap menyembah Baal. Mereka tetap melawan. Itu sebuah fakta tersendiri yang bisa kita refleksikan di sini, saudara-saudara. Kemudian, lanjut. Segera sesudah pesan kepada istana itu disampaikan, Tuhan menyuruh Elia pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit di ayat 3. Untuk itu, Elia harus berjalan kaki kira-kira 15 miles. Oh, lumayan. Dia harus berjalan kaki 15 miles dari istana Yisrael menuju ke arah timur, yakni ke arah sungai Yordan. Karena sungai Kerit itu di sebelah timur sungai Yordan. Di satu sisi, hal ini tentu demi keselamatan si Nabi Elia. Sebab pesan yang Nabi Elia sampaikan sudah pasti membuat berang penguasa, membuat ngamuk penguasa. Dan kalau penguasa itu ngamuk, kalau penguasa itu tidak senang hati, semua bentuk kejahatan bisa dilakukan. Itu sebabnya Tuhan dalam tanda petik melarikan dulu Nabi Elia, diselamatkan, disuruh sembunyi. Tetapi di lain sisi, selain untuk faktor keamanan tadi, Tuhan memang berkehendak begitu. Dia mau mengasingkan hambanya itu ke tempat yang sunyi. Penafsir R.D. Patterson menulis begini, God sent Elijah into seclusion. Moreover, Elijah himself had much to learn, and the time of solitude would furnish needed moments of divine instruction. Jadi Tuhan memang bersengaja mengasingkan Nabi Elia. Tuhan masih punya sesuatu untuk disampaikan, diinstruksikan, diajarkan olehnya kepada Nabi Elia dalam suasana seclusion itu. Dia berada di dalam kesendirian. Dalam persembunyian itu, Tuhan ingin berbicara. Tuhan itu berbicara terus. Dia bicara kepada Ahab, dia bicara kepada umat Israel,
Tetapi sekarang dia juga masih ingin berbicara lebih jauh dengan utusannya atau nabinya. Bicara apa? Pada zaman itu, saudara-saudara, orang memahami kekuatan alam, nature, itu sebagai sarana peragaan kehadiran yang ilahi. Fenomena alam itu seringkali difahami sebagai peragaan dari kehadiran yang ilahi. Apalagi kalau mata pencaharian orang bergantung pada alam, ya, bercocok tanam, bergantung pada alam. Tidak heran tokoh ilahi yang disembah itu selalu bersinggungan dengan alam, terutama kesuburan alam, fertility. Kalau di Pulau Jawa tradisional itu adalah Dewi Sri namanya. Dewi Sri itu dewinya para petani, dewi kesuburan tanah. Nah, di sini, di zaman itu, di zaman Raja Ahab, dewanya adalah Dewa Baal. Dewa yang tampil sebagai dewa junjungan yang favorit, sebab dia dewa kesuburan. Dia dipercaya sebagai penguasa alam. Dia pemberi kesuburan, dia pemberi rezeki. Baal. Nah, sebelum Elia melangkah maju jauh lebih dalam pertempuran antara Yahweh melawan Baal, Elia harus belajar lebih jauh tentang alam, nature, melalui laboratorium lapangan, yaitu alam itu sendiri. Pengalaman di tepi Sungai Kerit yang kita baca tadi, pengalaman Elia di masa kekeringan di tepi Sungai Kerit itu membawa Elia dekat sekali dengan alam, close to the nature, close enough to feel the power of nature. Dia memiliki di situ first hand experience, pengalaman langsung dengan alam. Bagaimana tidak? Di situ Elia merasakan langsung musim kering tiba. Begitu dia selesai menyampaikan kabar itu, dia berjalan menuju ke Sungai Yordan, kekeringan itu datang. Tapi di situ, di tepi Sungai Kerit itu, dia mengalami pemeliharaan Tuhan langsung melalui air sungai dan burung-burung gagak. Perhatikan ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia mengetahui, Elia mengalami secara langsung siapa
penguasa alam yang sesungguhnya. Allah Yahweh. Allah Yahweh itu bisa memerintahkan sungai itu tetap berair untuk memberi dia minum. Allah Yahweh itu bisa memerintahkan burung gagak datang membawa makanan untuk Elia. Baal tidak bisa. Allah Yahweh yang bisa. Allah Yahweh memberi pengalaman langsung kepada Elia. Dia diberi minum oleh salah satu dari sedikit sungai yang masih mengalirkan air. Sungai Kerit, burung-burung gagak yang biasanya memakan bangkai manusia, sekarang justru memberi makan Elia. Burung-burung gagak kalau di padang gurun kan begitu, Sasa. Itu burung gagak jenis yang itu tadi suka menunggu kalau ada orang di masa kekeringan tidak tahan dan dia mati, ya bangkainya akan dilahap oleh burung gagak. Lain dengan burung gagak di sini ya, di dekat rumah saya, di rumah saya tiap hari burung gagak datang untuk minum air. Kalau ada genangan air di halaman, dia minum air di halaman rumah saya. Itu burung gagak lain tentu saja. Tapi itu yang terjadi pada Elia di padang gurun. Dalam musim kekeringan maksud saya. Secara unik, Elia dibawa dalam suasana perjumpaan langsung dengan alam, dibawa dalam hubungan persahabatan dengan alam. Alam begitu bersahabat di tengah-tengah masa kekeringan itu. Dan itu mengingatkan Elia akan pemeliharaan Tuhan yang serupa kepada bangsa Israel, nenek moyangnya di padang gurun. Bicara tentang persahabatan dengan alam. Persahabatan dengan alam adalah salah satu media sebetulnya. Perjumpaan kita dengan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta dan penguasa. Persahabatan dengan alam itu salah satu sarana pembelajaran bagi kita untuk mengenal Tuhan dan mengenal pekerjaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini masih punya rasa persahabatan dengan alam? Setidaknya, masihkah kita memiliki rasa terima kasih kepada alam, bahwa alam itu telah memberi makan kita? Ini pertanyaan mendasar, tetapi sangat reflektif, saya. Memang tidak sevulgar apa yang dialami Elia di tepi sungai Kerit. Tapi sebenarnya setiap hari kita ini diberi makan oleh alam, bukan? Oleh Tuhan melalui alam, tentu saja. Kalau Anda bilang Anda bekerja, ya kita semua bekerja, dan kita makan karena hasil kerja kita itu kita alami sebagai berkat Tuhan. Tapi jangan lupa, material yang kita makan, material yang kita terima itu adalah olahan dari alam. Kita disuapi, diasupi oksigen oleh alam.
kebutuhan pangan kita dipenuhi oleh hewan-hewan ternak, unggas di udara, hewan-hewan laut, dan oleh berbagai macam tumbuhan. Kita ini diberi makan oleh alam. Ya. Bahkan lebih daripada itu, alam pun selain dia kaya dengan gizi makanan, juga alam itu berlimpah zat-zat yang higienis dan yang memberi obat kepada tubuh kita yang sedang sakit. Simaklah berapa banyaknya makanan suplemen yang merupakan hasil olahan dari alam. Orang-orang sekarang relatif lebih sehat, lebih panjang umur. Karena apa? Karena kita mengkonsumsi juga suplemen-suplemen, bukan? Dan suplemen-suplemen itu sebagian besar itu olahan dari bahan-bahan alam yang mempunyai zat-zat yang setelah diteliti ternyata memberi manfaat yang besar untuk kesehatan manusia. Mulai dari buah, kulit buah, biji-bijian, tunas, daun, batang, sampai ke akar tanaman. Semua itu mengandung zat-zat yang baik untuk manusia. Mulai dari telur, susu, sampai daging hewan ternak, maupun satwa lautan. Semua itu memberi kepada manusia asupan makanan. Itu sebabnya saya katakan, kita ini diberi makan oleh alam. Di Bandung, saudara-saudara, ada toko khusus penjual jamu tradisional untuk menopang kesehatan maupun obat yang diolah dari bahan-bahan alami dari seluruh pelosok Nusantara, asli Indonesia, yang punya orang keturunan Tionghoa. Sudah 3 atau 4 generasi. Jadi kalau orang datang ke toko itu punya keluhan apa-apa, ya bisa beli jamunya, bisa beli ramuannya, ya diresepkan oleh si penjual yang sudah sangat piawai, sangat ahli, dan itu sudah ilmunya diturunkan 3-4 generasi. Bahkan toko itu pernah didatangi profesor dari Cina, dari sebuah universitas di Cina, untuk melakukan penelitian tentang obat-obat yang bisa didapat dari alam. Ya, Anda tahu Cina itu negeri yang sangat sangat antusias dengan pengobatan-pengobatan alami. Dan Indonesia sebetulnya termasuk salah satu yang punya kekayaan luar biasa alamnya. Nah, toko jamu itu adalah salah satu contohnya. Ya, semua bahan jamunya itu diakui hebat, ya, terutama temulawaknya. Itu bahan natural alam yang luar biasa. Nah, kembali, peran alam di dalam kehidupan kita sungguh tidak kecil. Tuhan itu memelihara kita melalui the abundance of nature. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakannya. Kalau kita menyadarinya, bagaimana kita tidak bersahabat dengan alam. Orang yang tahu bahwa alam
memberi kepada kita banyak. Alam itu bahkan boleh dibilang memberi makan kita. Oleh sebab itu ada sebutan untuk bumi, alam, dalam pengertian bumi ini sebagai Mother Nature. Alam itu seperti ibu yang menyusui dan memberi makanan kepada kita. Dalam arti tertentu, itu benar. Ya. Tetapi kita sebagai orang Kristen tentu melihatnya bahwa nature itu ciptaan Allah yang dipakai Allah untuk memelihara kita. Sahabat saya yang penyayang binatang geram sekali ketika dia tahu ada sindikat penjual anjing-anjing peliharaan yang membungkus hewan-hewan itu dalam plastik. Sebagian masih anak-anak kecil, anak hewan, lalu diikat, lalu ditumpuk jadi satu dalam bak truk di belakang sebagai paket kiriman dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara di dalam bungkus plastiknya itu mereka banyak yang mengeluh, ya, anjing-anjing kecil itu. Nah, tentu saja sebagai seorang penyayang binatang dia nggak tahan, geram melihat itu. Lalu dia berkomentar, humanity fails. Manusia lebih asu daripada asu. Dia bilang begitu. Ya. Dalam kemarahannya dia bilang, manusia lebih anjing daripada anjing. Ya. Komentar itu pedas. Ya. Tetapi menurut saya, itu berlaku lebih luas. Selama kita tidak bisa berterima kasih kepada alam, selama kita tidak ramah kepada alam, selama kita ini suka memanipulate alam dengan rakusnya, singkat kata, kita tidak bisa bersahabat dengan alam, humanity fails. Komentar teman saya itu saya pakai di sini. Ya. Humanity fails ketika manusia tidak bisa menghargai peran alam di dalam hidupnya. Alam itu ciptaan Allah, buah dari karya seni Sang Pencipta. Alam, kata Alkitab, menceritakan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, barang siapa yang menindas alam secara keji, dia menentang penciptanya. Jangan bicara tentang menyembah Allah apabila kita tidak bisa menghargai alam, ciptaan Allah. Oh, ini penting. Teologi harusnya menggandeng ekologi. Tidak ada teologi yang anti ekologi. Kalau kita menyembah Tuhan, kita juga menghargai alam. Pada awal bulan Januari, dalam renungannya tentang Epifania, tentang penyataan diri Allah, Pendeta Gary Pattison menulis sebuah doa yang bagus dan inspiring. Bunyi doanya begini. God, you never cease to amaze me with your artistry and beauty.
never cease to amaze me. Thank you for the trees and rivers and hills. Thank you for the deserts and mountains, oceans and prairies. Thank you for the whole kingdom of animals that live around me and remind me to rest and trust in your care. Amin. Doa ini simple tetapi inspiring buat saya. Karena dia mengajak kita untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk sungai, pohon, pegunungan, bukit-bukit, lembah, padang gurun, lautan. Berterima kasih bahkan untuk kingdom of animals that live around us. Mengajar kepada kita untuk menghubungkan hubungan kita dengan Tuhan dengan hubungan kita dengan alam ciptaan Tuhan. Kembali kepada Elia, perhatikan ini penting. Dengan belajar mengalami sentuhan alam secara langsung, diberi makan oleh burung gagak. Pagi dan petang burung gagak datang kepada Elia. Dan di dalam masa kekeringan, sungai Kerit masih mengalirkan air supaya dia bisa minum. Pengalaman dengan alam itu membuat Elia itu menghargai alam lebih daripada sebelumnya. Dan Elia belajar lebih mengenal sang penguasa alam semesta. Tuhan yang dia layani. Alkitab penuh dengan cerita tentang Tuhan itu menyuruh hewan-hewan, menyuruh binatang. Dia menyuruh ikan paus menelan Yunus. Dan dia juga menyuruh ulat kecil memakan pohon yang menaungi kepala Yunus. Tuhan itu berbicara melalui perilaku semut dalam kitab Amsal. Kadangkala Tuhan berbicara melalui perilaku Raja Wali, burung yang gagah perkasa itu. Alam itu menyuarakan suara Tuhan. Jadi kalau kita lebih belajar mendekat dan mengenal alam, sebenarnya kita ini juga akan dibawa untuk lebih mengenal Sang Pencipta. Elia belajar mengenal Allah melalui kedekatan dengan alam, supaya dia belajar kenal lebih jauh tentang Sang Penguasa Allah, supaya dia bisa punya bekal untuk dia itu maju ke depan dan berkata kepada seluruh bangsa Israel, Allah itu bukan Baal. Allah itu adalah Yahweh. Yang menguasai alam itu bukan yang kamu sebut dewa kesuburan. Yang menguasai alam dan bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan berkat dan kesuburan adalah Allah Yahweh. Tapi sebelum dia bicara tentang itu lebih jauh, Tuhan membawa masuk Elia dalam pengalaman seclusion di tepi sungai Kerit, supaya dia mengalami kedekatan langsung dengan alam. Elia harus kenal bahwa Tuhan yang dia layani
itu Tuhan penguasa alam semesta. Di hadapannya, Baal bukan siapa-siapa. Elia harus tahu dan betul-betul menghayati itu. Ini penting bagi bekal tugasnya di kemudian hari. Oke, episode ini selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang dengan episode berikutnya. Sampai di sini, saudara, apakah ada yang ingin share atau menanyakan sesuatu?